Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Pamanukan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dan mudah-mudahan di pagi hari ini kalian diberi kesehatan dan selalu dalam keadaan bahagia. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bab 1 untuk kelas 9, di mana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, sebelum kalian menyimak video ini, Bapak akan mengajak kalian mendengarkan atau menyanyikan lagu nasional. Oke, kita sama-sama ya. Tadi, sekarang kita masuk ke materi. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, itu Pancasila mempunyai masa kemasannya, yang dimana yang pertama yaitu ada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan,
dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat yang terjajah tadinya menuju ke masyarakat atau menjadi masyarakat yang merdeka. Nah, pada periode ini, pada tahun 1945 sampai 1950, penerapan Pancasila pada masa ini menghadapi berbagai masalah. Ada dua pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis atau yang sering kita dengar yaitu PKI. Ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Nah, itu. Terus yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin langsung oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya untuk mendirikan adalah menggantikan juga Pancasila sebagai negara dengan syariat Islam. Dan kenyataannya itu sangat bertentangan sekali dengan syariat Islam yang ada di negeri ini. Bahkan pemberontakan ini atau yang kita kenal DII atau TII itu sangat brutal sehingga mengakibatkan adanya pembakaran rumah-rumah penduduk, pengrusakan juga. Nah, itu oleh pemberontak oleh sekelompok tersebut. Nah, ada lagi yang periode pada tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini masih tetap Pancasila, tetapi lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Pada periode ini mendapatkan tantangan berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS dan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan disingkat PRRI. Nah, perjuangan rakyat Indonesia atau Persmesta, hal ini menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959. Nah, pemerintah membubarkan konstituante Undang-Undang Dasar sementara tahun 1945. Dan pada periode tahun 1959 sampai 1966, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Nah, yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuannya pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta menggantikan Pancasila dengan hukum komunis. Nah, sahabat, itu tadi pada masa Orde Lama. Oke. Sekarang kita masuk masa Orde Baru. Era demokrasi pada masa terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang sangat keras ketika terjadi peristiwa pada tanggal 30 September tahun 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis atau PKI. Era kemudian dikenal sebagai era Orde Baru, menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, sahabat, ini poin yang terakhir yaitu masa reformasi, yang dimana pada masa reformasi sampai saat ini Pancasila tidak dihadapkan pada pemberontakan, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas.
Kebebasan kebebasannya yaitu kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berekspresi. Nah, banyak hal yang negatif timbul sebagai suatu akibat penerapan di kehidupan yang serba bebas ini, seperti munculnya adanya pergaulan bebas, terus pola komunikasi yang tidak beretika, sehingga hal-hal seperti itu dapat menimbulkan perpecahan. Nah, tantangan lainnya adalah menurutnya rasa persatuan dan kesatuan. Bagaimana salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain, yaitu melalui penyusupan ideologi baik secara langsung dan tidak langsung. Oke sahabat, tadi ada 3 poin dalam bab 1. Poin A yang dimana ada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan reformasi. Kita masuk ke poin B. Di poin B ada nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, istilah ideologi dibangun dari 2 kata, yaitu idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Ada 2 poin. Yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, ciri khas ideologi terbuka ini adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya. Yang kedua, itu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. A. Nilai dasar. B. Nilai Pancasila atau nilai instrumental. Yang C. Nilai praktis. Nah, nilai dasar yaitu hakikat kelima Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal. Nah, yang B, nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang C, nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari di bermasyarakat. Sahabat, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Yang kedua, dimensi normatif. Dan yang ketiga, dimensi realitas. Nah, yang pertama, dimensi idealisme menekan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Nah, terus yang kedua, dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dan yang terakhir, yang ketiga, dimensi realitas, di mana dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Oke sahabat, keterbukaan ideologi Pancasila ini harus selalu memperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga,
mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Sahabat, ini yang terakhir di bab 1 untuk kelas 9, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ada 3. Yang pertama di bidang politik, yang kedua di bidang ekonomi, dan yang ketiga di bidang sosial budaya. Nah, kalau di bidang politik, yang poin A-nya yaitu pemilihan umum dijalankan berdasarkan demokrasi Pancasila. Yang B, menghargai hak asasi manusia. Yang C, terciptanya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Itu di bidang politik. Dan yang kedua di bidang ekonomi. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang B, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang C, bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang D, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Nah, itu di bidang ekonomi, benar. Dan yang terakhir di bidang sosial budaya. Ada 1, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, sahabat, sudah selesai di materi bab 1 ini. Silakan kalian buka lagi di buku paket yang kalian pegang ya. Oke sahabat, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita di bab kedua ketemu lagi ya di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.